Salah satunya pentingnya kita berzikir, dan kita akan bahas hadis-hadis yang terkait dengan zikir, ya. Pertama, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatahu. Ini hadis kursi Bapak Ibu ya. Allah berfirman, sesungguhnya aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku dan selama lidahnya atau kedua bibirnya selalu bergerak menyebut namaku. Itu hadis Sahih Bukhari. Jadi kata Allah, aku selalu bersama hambaku. Jadi Allah itu akan selalu bersama kita. Selama apa Allah bersama kita? Selama kita menyebut namanya dan kedua bibir kita selalu bergerak memanggil namanya. Nah, inilah salah satu ya pentingnya kita berzikir, karena zikir itu akan menjadi syarat Allah selalu menyertai kita. Itu kenapa kalau Bapak Ibu baca nanti surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 152, ya, kata Allah, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu menyebut namaku, maka saya pun akan menyebut namamu. Bayangkan Pak, Allah memanggil kita, menyebut nama kita ketika kita berzikir menyebut nama Allah. Itu bukti bahwa Allah itu akan selalu bersama kita selama kita berzikir. Itu kenapa Bapak dan Ibu, dulu setan, kalau Bapak baca nanti surat Al-A'raf ayat yang ke-17, dulu setan ketika hendak diusir dari sorga, dia bersumpah di hadapan Tuhan. Apa sumpah setan ketika hendak keluar dari sorga? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Tuhan, saya benar-benar akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu setan bersumpah tuh Pak, bahwa dia akan mendatangi kita. Dari mana setan datang kepada kita? Depan, belakang, kanan, kiri. Kata Allah, boleh, innaka minal munzarin, saya benarkan. Engkau saya beri kebebasan datang dari 4 itu. Jadi 4 penjuru sudah dikuasai setan Pak. Depan, belakang, kanan, kiri. Itu sudah menjadi milik setan. Allah sudah kasih wewenang. Tapi ada 2 pintu yang setan tidak menyebutkan. Ada 2 arah yang tidak disebutkan setan. Atas, bawah. Depan, belakang, kanan, kiri milik dia. Tapi ada pintu 2 milik kita. Atas, bawah. Dan setan tidak menyebutkan 2 itu. Atas itu zikir. Selama kita berkomunikasi dengan yang di atas, berzikir, maka setan tidak akan punya peluang untuk kita, karena kita sedang bersama Allah. Itu kenapa setan disebut khannas. Min syarri al-waswasi al-khannas. Khannas itu dalam hadis Nabi disebutkan. Kenapa setan disebut khannas? Kata Nabi, iza zakarallaha khannasa. Bila manusia berzikir menyebut nama Allah, maka dia bersembunyi. Nah, bersembunyi itu bahasa Arabnya khannas. Jadi setan itu dia bersembunyi, khannas. Kapan dia bersembunyi? Iza zakarallah, ketika manusia berzikir menyebut nama Allah. Karena ketika manusia berzikir, setan kehilangan kekuatan. Kenapa? Karena manusia sedang bersama Allah. Nah, itu yang disebut Allah tadi. Ya, ana ya ma'a abdi. Saya ini ya selalu bersama dengan hamba-Aku, ma zakarani, selama dia masih berzikir menyebut namaku. Nah, itu hebatnya zikir. Jadi zikir itu akan menutup celah setan. Itu makanya dalam surat Az-Zukhruf kata Allah, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Siapa yang los dari zikir, nah, kalau dia tidak berzikir kata Allah, nuqayyid lahu syaitan, setan langsung menguasainya. Jadi manusia dikuasai setan itu
Kata Allah, karena dia luput dari zikir. Kalau dia berzikir, Allah bersama dia, setan tidak akan berani. Bila dia lupa berzikir, baru nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya, begitu ya kata Allah di surat Az-Zukhruf. Jadi itulah ya salah satu pentingnya zikir itu, ya, agar kita selalu bersama Allah dan kita menutup celah atau pintu setan untuk menguasai kita. Kan begitu kata Allah Bapak Ibu ya. Ya, wa imma yanza'annaka naz'un minasyaitan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu merasa ada gangguan setan, langsung minta berlindung kepada Allah. Ya, di surat Al-A'raf itu, ya, ayat 200 ya, disebutkan Allah begitu. Bila kamu merasakan ada was-was setan, maka langsung sebut nama Allah. Karena ketika manusia langsung menyebut nama Allah, maka setan langsung kehilangan kekuatannya. Nah, ini yang disebutkan Allah dalam hadis qudsi ini, ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatahu. Saya akan selalu bersama hambaku selama lidahnya, ya, selama bibirnya bergerak, ya, menyebut namaku. Nah, itu kenapa kita ini Bapak Ibu tidak boleh lost dari zikir. Tidak boleh satu detik pun kita lost dari zikir. Nah, itu makanya Bapak Ibu kalau tidur itu, kasih ya, tidur itu ada orang yang kata Allah zikirnya ya 24 jam. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asilan. Ya, di surat Al-Ahzab ya, ayat 41 42. Ada orang yang zikirnya kata Allah non-stop 24 jam zikirnya jalan. Bagaimana orang bisa zikirnya 24 jam Bapak Ibu? Bukankah orang itu tidur? Tidur itu bisa jadi zikir. Setiap turun naik nafas kita itu bisa dihitung zikir. Kalau ketika tidur ampernya kita hidupkan. Jadi Bapak Ibu ketika tidur itu berzikir sampai matanya terpejam, tidur, maka selama turun naik nafas sampai bangun itu dihitung zikir oleh Allah. Itu yang zikir yang disebut dengan non-stop zikirnya itu, zikran kasiran. Itu Bapak Ibu ya. Itu kenapa kita harus berzikir. Karena Allah akan selalu bersama hambanya selama hambanya itu menyebut nama Allah dan selama kedua bibirnya bergerak memanggil nama Allah. Hadis dari Muaz bin Jabal, ya, hadis riwayat At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila bunu adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Kata Nabi, tidak ada satu amal pun yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah selain daripada zikir menyebut nama Allah. Itu hadis sahih. Jadi zikir itu salah satunya kata Allah untuk menyelamatkan manusia dari azab. Bahkan ada dalam surah Al-A'raf disebutkan Allah, wa makanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah akan menunda azab untuk suatu kaum selama di dalam kaum itu masih ada yang berzikir memanggil nama Allah. Itu hebatnya zikir itu Pak. Jadi zikir itu memang menunda azab. Itu kenapa ada hadis lain, kiamat tidak akan didatangkan Allah, tidak akan ya dihancurkan semesta ini selama masih tinggal di muka bumi orang yang berkata Allah Allah Allah. Selama Allah masih ada disebut di muka bumi, kiamat belum akan terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kiamat itu belum terjadi itu selama masih ada orang-orang seperti kita ini. Tapi kok lah mati orang muda awak kok sadonya lama siap sisi bumi kali baru kiamat. Itu buktinya kata Nabi tadi, tidak ada yang menyelamatkan manusia dari azab Allah kecuali zikir. Di itu diceritakan di surat As-Saffat Bapak Ibu ya. Umat Nabi Yunus itu azab sudah datang. Langit sudah hitam. Jadi ceritanya Bapak Ibu, dulu umat Nabi Lut
ketika mereka durhaka di puncak pembangkangan itu tidak turun-turun hujan. Tiba-tiba langit menjadi hitam seperti hujan lebat akan turun. Mereka ramai-ramai keluar rumah menanti hujan turun. Apa yang turunkan Allah? Batu. Mati semua. Umat Nabi Syuaib juga begitu, Pak. Umat Nabi Syuaib itu ya membangkang, curang dalam jual beli, ya kan, selalu menipu. Puncak maksiatnya itu tidak turun hujan. Karena memang hujan tidak turun itu karena dosa. Ya Pak. Kita kalau banyak dosa, Allah itu tidak akan menurunkan hujan. Makanya kata Allah di surat Nuh ayat 10 sampai 12, itu kita disuruh beristighfar. Faqul tustaghfiru rabbakum. Perbanyaklah beristighfar kepada Tuhan. Kalau kau banyak istighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat. Jadi hujan tidak turun ini Ibu, itu karena dosa. Maka kalau istighfar turun hujan. Jadi umat Nabi Syuaib lama hujan tidak turun karena memang dosanya terlalu banyak. Akhirnya datang langit awan gelap seperti hujan lebat akan turun. Oh gembira mereka keluar rumah menanti hujan turun. Tiba-tiba hujan api. Api turun Pak untuk umat Nabi Syuaib, mati. Umat Nabi Yunus juga begitu, karena Nabi Yunus lari itu, karena mereka membangkang terus, lari Nabi Yunus. Sepeninggal Nabi Yunus itu hujan tidak turun, mereka kemudian melihat ada awan hitam keluar sama-sama mereka, dan mereka ini mengira ini azab, karena mereka sudah belajar dari umat Nabi Lut dan umat Nabi Syuaib, ini azab ini. Mereka langsung berzikir sama-sama minta ampun. Maka kata Allah, ditunda azab mereka. Bahkan Nabi Yunus kembali, mereka pun sudah beriman, sampai Nabi Yunus hidup lagi 100 tahun lebih bersama mereka. Apa artinya itu? Zikir itu menunda azab. Padang ini kan dah lama diprediksi akan gempa besar Pak ya. Yang gempa yang tak tertandingi kekuatannya dalam sejarah bumi ini. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih aman. Karena boleh jadi ada orang-orang seperti kita nih Pak, yang masih berzikir di kota ini. Ya, maka kata Allah, Allah akan menunda azab. Nah, jadi kata Nabi tadi, tidak ada amal yang paling menyelamatkan manusia dari azab Allah kecuali zikir. Dulu Nabi Yunus ketika dihukum Allah, dimakan ikan, dibawa ke dasar lautan. Selama dalam perut ikan itu kurang lebih katanya 40 hari 40 malam itu dalam kegelapan dan sempit basah itu, sampai badannya melepuh. Itu Nabi Yunus berzikir yang disebutkan di surat surat Al-Anbiya itu ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Nabi Yunus itu selama dalam perut ikan itu baca zikir terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatkan, disemburkan dia oleh ikan ke pantai. Nah itu bukti zikir itu amal yang menyelamatkan manusia dari azab Allah. Itu makanya Bapak Ibu kalau sakit itu ya perbanyaklah berzikir ketika sakit. Karena boleh jadi penyakit itu bahagian dari ya dosa-dosa kita. Ya disebabkan dosa-dosa kita. Nah karena itu kita harus perbanyak berzikir. Kalau itu memang azab, Allah selamatkan kita dari bencana itu. Ya. Makanya kan kalau dalam sebuah hadis sebutkan kalau orang ditimpa penyakit kan karena dosanya. Tidak ada satu duri pun yang menusuk badanmu kecuali sakit tusukan duri itu Allah hendak mengampuni dosamu. Nah, itu artinya sakit itu bagian daripada siksa sebenarnya itu, azab. Agar kita tidak diazab lagi nanti di akhirat. Nah, tapi kata Nabi, kalau kita dalam suasana yang kalut, ya, yang kacau, maka zikirlah yang menyelamatkan kita. Tidak ada amal yang paling menyelamatkan manusia dari azab Allah kecuali zikir. Nah, itu alasannya kita kenapa harus banyak berzikir. Hadis berikutnya hadis riwayat Muslim, hadis dari Abu Hurairah. Ma jalasa qaumun majlisan yazkuruna Allah fihi illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullah fi man indah.
Tidak ada satu kaum pun yang duduk di majlis zikir. Majlis zikir itu seperti kita sekarang nih Pak. Ini majlis zikir namanya Pak. Ya, karena ketika kita duduk di sini kita diingatkan kepada Allah. Kita dibacakan ayat-ayat Allah, diingatkan pesan-pesan Rasulnya. Maka tempat duduk kita ini namanya majlis zikir. Majlisan yazkuruna fih. Ini sekarang kita sedang di majlis namanya Pak, di majlis zikir. Bapak Ibu sekarang mendengar ini namanya berzikir Pak. Ya, jadi zikir itu ya tidak hanya di lidah, ada zikir di telinga. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Al-Muluk ayat 10. Ketika manusia dicampakkan ke neraka, apa yang diteriakkan manusia, apa yang diteriaki manusia masuk neraka itu Pak? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Tuhan, andai di dunia telinga saya rajin mendengar, saya tidak akan masuk neraka. Jadi kata manusia begitu Pak, ketika dicampakkan ke neraka nanti, ya Tuhan, andai telinga saya rajin mendengar, saya tidak akan masuk neraka. Tadi kata Nabi apa? Tidak ada amal yang paling menyelamatkan manusia dari azab Allah kecuali zikir. Dan manusia ketika masuk neraka menyesal, andai dia mendengar, tidak akan masuk neraka. Neraka itu azab tidak? Azab. Yang menyelamatkan dari azab apa? Zikir. Mendengar, zikir. Jadi zikir itu jangan dipahami subhanallah, subhanallah, itu zikir yang lafzi. Tapi ada zikir yang sifatnya simai Pak. Jadi mendengar itu zikir yang paling hebat. Kenapa? Apa kalau acok mendengar hati lunak? Berzikir melunakkan hati tidak? Ala bizikrillahi tatmainnu al-qulub. Kan zikir menenangkan hati. Apa kalau mendengar nasihat tenang tak hatinya? Berarti zikir. Kan zikir menenangkan hati tadi. Bapak Ibu menyebut nama Allah, tenang hati. Bapak Ibu mendengar nama Allah, tenang juga hati. Maka menyebut nama Allah, mendengar nama Allah sama-sama zikir. Bapak Ibu duduk mendengar kalamullah, zikir. Itu makanya faiza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila kamu mendengar Al-Quran dibaca, dengar diam, kamu pasti dapat rahmat. Rahmat kan selamat dari azab, itulah mendengar tu zikir. Jadi orang yang jarang mendengar tu Pak Ibu, itu nanti menyesal tu. Ya, ternyata zikir itu ya tidak hanya pada lidah tapi pada telinga. Itu makanya Nabi itu Pak Ibu kalau kumpul dengan sahabat, Nabi itu sering meminta, tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kan Al-Quran turun kepada engkau, kan Al-Qurannya ada di dada engkau, kami kan mengambil Quran dari engkau, kenapa pula kami yang membacakannya kepada engkau? Kata Nabi, ketika saya mendengar bacaan kalian, hati saya bertambah lembut. Jadi kalau mendengar orang membaca Quran itu hati bertambah lembut. Nah, kelembutan hati kan dengan zikir tadi. Tatmainul qulub bizikrillah. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, zikir itu mendengar salah satunya. Zikir. Makanya orang-orang yang mendengar itu namanya orang-orang berzikir, ahlu zikir namanya. Makanya kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang bertanya, yang menjawab pertanyaan, itu namanya ahlu zikir. Yang bertanya, yang menjawab pertanyaan, ahlu zikir. Kalau bertanya dan menjawab pertanyaan itu pakai apa? Pakai telinga. Yang bertanya pakai telinga mendengarnya, yang menjawab pakai lidah. Yang menjawab pakai lidah zikir, yang mendengar pakai telinga zikir. Yang menjawab namanya ahlu zikir, yang mendengar jawaban namanya ahlu zikir. Nah, gitu Pak. Itu makanya pahalu apa mendengar dengan pahalu ambo mengecek sama radang Pak. Sebab apa mendengar zikir, ambo mengecek zikir. Nah, jangan apa kira nak mengecek saya zikir, dah, nak mendengar itu zikir juga. Karena dua-duanya oleh Allah disebut ahlu zikri. Begitu ya di surah Al-Anbiya ayat 20 ayat yang ke-7 itu ya. Oke. Nah, kata Nabi tidak ada satu kaum pun yang duduk di majlis zikir. Nah, seperti kita ini. Kecuali ketika mereka duduk di majlis itu,
Hafathumul malaikatu, para malaikat membentangkan sayapnya di atas mereka sambil memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Jadi sekarang nih Pak, para malaikat membentangkan sayapnya di atas kita. Kok tampaklah malaikat itu membentangkan sayapnya Ibu, itu yang di jembatan itu lari kemari itu Pak. Yang di bypass itu lari kemari itu Pak. Ya, kok nampak lenyong malaikat kini kok Pak sedang memayungi kita. Itu berlarian kemari sado Pak. Untung tak nampak di mereka tu Pak. Kok nampak tu payah duduk Pak. Tak bisa Pak nyanda-nyanda loh. Tagak awak sadonya Pak. Ya dah. Jadi malaikat membentangkan sayapnya sambil mintakan ampun. Hingga ketika mereka keluar dari majlis itu, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, bangkitlah kalian, pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Tak hebat tu Pak. Apa tak perlu lagi dapat yang bos sampaikan lo. Yang tak perlu lagi apa tak apa ingat lah. Pukul lapis pintu masjid tu lapis sadonya nak bos sabui kau nak apa? Kenapa? Kenapa keluar masjid ku pintu apa dosa apa habis langsung. Saat itu apa duduk di majlis hilang dosa, habis dosa. Begitu. Kumu maghfurin, pulanglah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya. Maka kalau ada yang mati Pak, sudah mendengar ceramah tu Pak, surga langsung Pak. Pasti itu. Makanya kan ada hadis Bukhari Pak. Orang sudah membunuh 100 orang. Ya nak. Lalu dia ingin bertobat. Lalu bertanya, ada ndak pintu tobat untuk saya? Karena sudah 100 dia bunuh. Tu ada ustaz tuh, sedang pengajian di sana. Coba tanya ke dia. Datang dia dari rumahnya jalan. Di tengah jalan, mati Pak, dicabut nyawanya di tengah jalan. Ribut malaikat, ini surga neraka kata para malaikat. Perintah Allah, ukur jarak rumahnya ke tempat pengajian. Nih, ukur berapa kilonya. Lalu hitung langkah kakinya, dihitung, zada shibran kata Nabi. Oh, berlebih sejengkal, bukan selangkah Pak. Sejengkal, dia sudah melangkahkan kaki belum sampai ke tanah. Tapi kakinya sudah terangkat. Sejengkal berlebih ke arah tempat pengajian, tempat dia bertanya untuk ada tak pintu taubat. Kata Allah ke malaikat, bawa dia ke surga. Ya, itu hebatnya. Bapak Ibu sudah duduk di majlis. Kalau mati tak masuk surga tu ya? Tak mungkin itu Pak. Ya nak. Jadi berdoa lah Bapak Ibu kok dapat mati sedang dengar ceramah Pak. Ya, Padang saya lihat ada di medsos di bulan puasa kemarin tuh di Bekasi atau di Bogor tuh. Ada bapak-bapak kayak beliau nanya sambil nyandar di tembok nih, Pak Ustadz, saya rindu bertemu Rasulullah. Bagaimana cara kita bertemu Rasulullah? Jawab oleh Ustaz, sedang menjatuh, langsung beliau tidur saja di sudut, meninggal. Meninggal di majlis zikir, apa yang lebih hebat dari itu? Clear semua dosanya. Sudah. Makanya apa-apa yang lumua 65 kok, lama-lama duduk di majlis-majlis modeko kok, mana tahu dicabut malaikat waktu modeko kok Pak. Barakah bahagia waktu Pak. Ya. Mati dalam keadaan clear semua dosa kita. Ya Pak. Karena dia sedang berada di majlis. Apalagi sedang ceramah. Ya nak. Bulan puasa yang dulu tuh, waktu corona lagi hebat tuh kan. Ada di Makassar ya dosen UIN Makassar yang sedang ceramah zuhur ya. Ramadan lagi itu di Makassar, di Masjid Raya di Makassar itu. Meninggal sedang ceramah tuh Pak. Ya tuh. Wali Kota Bandung yang kemarin hilang. Ya Pak. Mau khutbah Jumat apa? Apa yang lebih hebat itu Pak? Jadi memang ada orang-orang tertentu yang dipilih Allah mati di majlis. Ada tuh Pak. Kalau bisa kita ni mati di majlis Pak. Karena semua dosanya diampuni Allah. Hafathumul malaikah. Hebat tuh. Itu hebatnya kita dalam zikir matinya. Ibu sedang mendengar, Pak sedang mendengar mati itu mati dalam zikir. Mati dalam zikir tu. Itu kenapa kata Nabi,
Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan kepada orang yang menghadapi kematian itu Yasin. Mungkinnya dia tidak bisa lagi baca Quran tapi masih mendengar. Mati dalam mendengar kalamullah itu mati dalam zikir namanya, Pak. Itu kenapa orang kalau akan mati suruh bacakan Yasin, begitu perintah Nabi. Karena boleh jadi lidahnya tidak bisa lagi baca Quran, matanya tidak bisa lagi melihat teks, tapi telinganya masih bisa mendengar kalamullah. Mati dia sedang mendengar kalamullah itu sorga. Kan mendengar zikir tadi. Itu rahasianya, Pak. Kalau ada orang sakaratul maut sampai mati bacakan Yasin. Karena kalau dia mati dalam keadaan kita membacakan Yasin itu, dia mati dihitung sebagai orang yang berzikir. Karena telinganya mendengar kalamullah. Itu makanya ambo sarankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti lah sakit bari, jangan dibawa jo ke rumah sakit, mohon maaf nih, yang tidak bisa kita mendengar kalamullah. Sasek mati Bapak Ibu besok. Ya. Nyo di ujung tuh yang dinilai Tuhan tuh Bapak Ibu. Wal akibatu lil muttaqin. Yang dihitung Allah itu takwa di ujung, endingnya takwa. Ibu bapak rajin ibadah, menjelang mati makuk melenceng jalannya. Karena salah tuntunan ketika mati itu. Tak bahaya tuh. Saya ada guru Bapak Ibu, ya, guru bahasa Arab. Ketika beliau hendak meninggal dunia, dibawa ke ICU, tak mau beliau, Pak. Tak mau. Beliau menolak. Di rumah sakit itu beliau menolak. Saya tidak usah dibawa ke ICU. Saya tahu bahwa saya ini sudah tidak kelama. Biarkan saya di kamar ini sama anak-anak saya. Ya tidak apa-apa di kamar. Dokter dibiarkan aja di kamar. Dia pesan anak-anaknya, nanti jangan tinggalkan saya. Kalau sudah sadar, kesadaran saya hilang, tolong bacakan la ilaha illallah dan bacakan Quran. Sampai meninggal, Pak, dituntut. Itu matinya indah tuh, Pak, mati dalam zikir. Lalu Pak kayak siu kok, Pak, ndak lo boleh dikawani lo, Pak. Alah mangok-angok sesurang situ. Ya, ndak ada bantuan. Sebenarnya Pak, bantuan yang paling hebat itu kepada orang yang menghadapi sakaratul maut, itu membantu mereka berzikir. Membantu mereka berzikir. Kalau lidah mereka tidak mampu berzikir, telinga mereka masih mampu berzikir. Karena telinga ini yang terakhir dicabut Allah dari kita. Dulu yang pertama Allah aktifkan telinga. Saat dalam rahim, mata belum dibuka, semua belum dipakai, telinga sudah dipakai, Pak. Makanya apa kalau ibu-ibu kalau hamil, rajin zikir, rajin baca Quran, anaknya saleh itu. Karena dia mendengar apa ibu baca. Telinga. Yang terakhir dicabut Allah nanti telinga juga. Itu makanya menjelang mati itu bacakan Quran, ajarkan la ilaha illallah, telinganya masih ada. Andai dia tidak mengucapkan pun, mendengar itu dianggap zikir. Kan zikir tadi mendengar. Kan penduduk neraka menyesal masuk neraka karena tidak mendengar. Ya. Itu pentingnya kita punya anak-anak yang saleh itu Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi kematian kita, dia bantu zikir ke telinga kita. Bila ibu mati sambil mendengar ayat Allah itu mati dalam keadaan husnul khatimah itu namanya, Pak. Karena tadi kata Allah, kata Nabi, siapa yang berada di tempat zikir, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan kalamullah, para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Maka setiap kali Bapak Ibu mendengarkan kalamullah, dosanya diampuni. Itu makanya la'alakum turhamun tadi. Itu. Makanya mendengar Al-Quran itu ibadah yang berat, ibadah yang besar Bapak Ibu. Jangan dianggap ringan mendengar Al-Quran itu. Itu maka disuruh antuk waktu. Ketika ada Quran terdengar antuk. Karena dosa diampuni langsung, Pak. Mendengar tu. Fastami'u. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau di mobil tu, Bapak Ibu menyetel muratal misalnya, antuk, Pak, dengar. Diampuni dosa kita langsung. Itu. Ya. Ibu kalau di rumah memutar kaset atau recorder itu yang tilawah, diam. Itu, dengar, diampuni dosa kita. Yang begitu kata Allah, kata Nabi tadi. Bila mereka duduk di majlis zikir, mendengarkan ayat Allah,
Hafathumul malaika. Langsung para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Nah itu. Lalu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmatnya. Jadi sekarang kita nih Pak, bapak-bapak ibu-ibu yang mendengar sekarang itu sedang mendapat curahan rahmat. Apa itu rahmat Pak? Rahmat itu, ini ada hadis Nabi ya, tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya, kata Nabi ya. Sebanyak pun amal orang tidak akan memasukkan dia ke surga. Apa yang membuat orang masuk surga, kata Nabi, illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Jadi surga, kebahagiaan itu rahmat pangkalnya Pak. Kan surga itu kebahagiaan, rahmat yang membuat kita bahagia di alam akhirat. Maka kalau kita ingin bahagia di alam dunia, ya rahmat juga. Jadi inti rahmat itu kebahagiaan. Bila Bapak Ibu berada di tempat zikir, Allah datangkan kebahagiaan ke hati kita. Itu sederhananya rahmat itu. Dan kebahagiaan itu adanya di sini, bukan pada tumpukan materi. Itu kenapa Ashabul Kahfi ya, ketika mereka masuk pintu goa, mereka bersembunyi di goa itu, tidur di atas batu, gelap, pengap, mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kami rahmat. Apa yang terjadi? Tidur mereka 300 tahun. Menemukan kebahagiaan. Tidur. Orang laluk tu orang bahagia tu Pak. Kalau tidak bahagia nak mula laluk lah. Itu makanya Bapak Ibu masuk masjid apa doanya? Allah maftahli abwaba rahmatika. Ya Allah bukakan pintu rahmat. Itu makanya Bapak Ibu masuk masjid bahagia. Dia bahagia lu makok tak kaluk di masjid. Itu Pak. Ni orang laluk di masjid kok Pak dia bahagia tu Pak. Nyata. Iya, pasti bahagia Pak. Itu makanya Bapak Ibu kalau kacau, galau, pergilah ke masjid. Datang rahmat tu kan, kita buka pintu masjid minta rahmat kan. Datang rahmat tu, bahagia hati waktu ketika di masjid. Itu betul. Makanya ada orang mendengar khutbah Jumat itu bisa bakaruh lalu duduk tu, tu bahagia tu Pak. Kalau tidak bahagia apa bisa lalu tu Pak? Tak bisa lagi lalu tu. Tanda orang bahagia lalu tu mah. Orang kalau gelisah hatinya pasti bolak-balik. Kalau ada orang sambil duduk saja mik sakancang konyo lalu bakaruhnya lalu. Tu manusia paling bahagia di muka bumi itu Pak. Itu rahmat. Itu rahmat. Makanya ambo kalau ceramah Pak lalu jamaah alhamdulillah membaca tu Pak. Itu rahmat tu Pak. Bukti rahmat tadi tu Pak. Iya. Mahal tu Pak. Itu. Ada orang lah di spring bed lalu lah pakai kapur lah pakai AC, nak lalu nak. Ikut duduk menyandar ke tembok ke tonggak saya namun lalu. Itu rahmat tu Pak. Jangan dapat fikir itu tidak rahmat Allah. Rahmat Allah tu. Kan kita buka pintu masjid minta rahmat tadi. Tu Ashabul Kahfi tidur dia 300 tahun. Kita juga begitu tu Pak. Nah, tu maka Nabi Muhammad ketika mati istrinya, enak bersedih Nabi kan? Apa yang dilakukan Nabi Ibu? Tidur di masjid. Makanya Nabi Isra dan Mi'raj start dari masjid. Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bakok dari masjid ke masjid Nabi berjalan. Karena hati Nabi sedang kacau ketika itu. Istri meninggal, paman meninggal. Maka Nabi ke masjid. Diajak jalan-jalan. Ke masjid pula diajak jalan-jalan. Kenapa? Kenapa? Kebahagiaan Allah itu karena rahmat. Apa kebahagiaan manusia? Karena rahmat Allah. Dan ternyata rahmat Allah itu adanya di majlis-majlis ini. Itu Nabi sebut begitu. Kalau ingin cari bahagia, cari majlis. Kan rahmat bahagia tadi. Bukti orang dapat rahmat kan dia tenang hidupnya. Kalau ingin kita hidupnya tenang bahagia, cari majlis duduk. Ya.
Itu keuntungan duduk di majelis itu Pak. Tenang, bahagia. Cobalah nanti Bapak Ibu pulang dari ceramah ada. Cobalah Bapak Ibu coba nanti suatu minggu besok usah dengan ceramah. Minggu besok duduk rumah di TV, nonton main HP, cobalah. Atau ceramah kini kok. Coba Bapak Ibu rasakan perasaan setelah mendengar ceramah atau tidak dengar ceramah. Ketika mendengar ceramah kok panik terasa barik, matu, kantuk, lutut, panik enggak. Tapi pulang tuh beko, aduh bahagia yang tidak bisa wak jelaskan. Itu namanya rahmat. Kebahagiaan yang orang tidak merasakan. Itu adanya di majelis. Itu makanya Bapak Ibu kalau gelisah, galau, jangan pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan tu bertambah kacau ikut rumah. Nah, panik, lapo, macet, piti, abi, gitu. Rumah bakecang dia pulang. Nah, ibu kalau panik, stres, kamari duduk di majelis kau. Gitu. Tuh. Nabi sebut itu ya, bila berada di majelis zikir, rahmat diturunkan. Ada kebahagiaan yang kita tidak bisa menceritakannya kepada orang. Gitu. Nah, itu hebatnya zikir. Makanya Bapak Ibu kalau coba malam-malam tahajud Bapak Ibu itu berzikir, kita merasakan bahagia yang tidak mungkin kita ceritakan pada orang. Kebahagiaan yang tidak bisa kita ceritakan lewat kata-kata itu rahmat. Itu rahmat. Dan puncak rahmat itu surga. Ya, puncak rahmat itu surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa zakarallahu fi man indah. Kalau ada orang menyebut nama Allah atau mendengar ayat Allah berada di majlis zikir seperti kita sekarang, Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Jadi orang kalau duduk di majlis zikir ini sekarang namanya disebut Allah di hadapan malaikat. Itu hamba saya fulan. Sekarang sedang duduk menyebut nama saya. Sekarang kita ini jadi selebriti di langit, Pak. Ya. Nama kita disebut di hadapan para malaikat. Di dunia ini, Pak, penghuni bumi kalau apa jadi selebriti di bumi ke 7 miliar yang kamu mengetahui apanya. Di langit, Pak, tidak ada miliar jumlah malaikat itu, Pak, unlimited. Tidak berhingga jumlah malaikat itu, Pak. Entah tidak ada hingganya. Dan sekarang kita sedang disebut Allah di hadapan semua para malaikat. Itu makanya Bapak Ibu orang yang duduk di majelis ini itu dikagumi para malaikat karena Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Tidak hebat duduk di majelis itu, Pak. Nah, itu kenapa kita pentingnya berzikir. Itu kalau hanya mendengar, apalagi kalau kita menyebut. Ya, mendengar saja sudah begitu, Pak. Ya, hebatnya kita duduk di majelis zikir. Nah, hadis berikutnya ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini dulu sebelum kita lanjut ini sampai Isya. Nanti habis Isya mungkin saya tidak bisa lanjut karena ada janji juga. Kita lanjutkan hadisnya, maka ada kaumun maq'adan lam yazkurullah fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Tidak ada satu kaum pun yang duduk bersama-sama. Ketika mereka duduk bersama-sama, tidak ada yang mengingat Allah, tidak ada yang berselawat kepada nabinya. Maka mereka itulah mereka yang paling menyesal kelak di hari kiamat. Ada orang, Pak, duduk di lapau sama-sama setengah hari mau takari galak gadang sepak. Kata Nabi, kalau ada manusia berkumpul tidak ada menyebut nama Allah, tidak ada berselawat kepada Nabi, itulah manusia yang paling menyesal di hari kiamat. Itu makanya, Pak, kalau berkumpul-kumpul lebih dari 2-3 ingat nama Allah. Makanya di majelis-majelis, Pak, kalau ada misalnya kan walaupun awak bercanda tetap Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak itu diingatkan sedikit-sedikit, Pak, dengan zikir. Kalau ada orang sepanjang duduk di majelis itu 2 jam, Pak, itu mau tasnya, Pak. Ya, kan ada orang tuh, Pak, setengah hari, Pak, mau tas, yota saya. Ya. Kata Nabi itu kelompok manusia yang paling menyesal di hari kiamat. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada orang berkumpul duduk
Di situ tidak ada nama Allah disebut. Tidak ada kita ingat Allah di majlis, di tempat duduk itu. Segera tinggalkan tempat itu. Itu tempat duduknya orang-orang jahil. Dan kata Allah, iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mereka duduk berkumpul bersama orang-orang jahil, orang jahil itu bukan orang bodoh. Dia bisa jadi doktor, bisa jadi profesor. Tapi duduk tidak ada ingat Tuhan. Ketika duduk sama-sama yang di otak itu dunia. Tidak ada ingat, tidak ada kalimat-kalimat thayyibah keluar. Tidak ada ingat kepada Tuhan. Sudah, salama. Ucapkan assalamualaikum, pergi. Karena duduk bersama mereka yang begitu akan membuat kita menyesal di hari kiamat. Kenapa kita menyesal nanti, Pak? Karena salah satu yang akan ditanya Allah nanti di akhirat tentang umur kita. Fima afna. Bagaimana kita menggunakan umur kita per detik akan ditanya Allah. Makanya apa-apa, ya tebak aja lah enak, tapi itu harus saya sampaikan. Itu di meja domino itu kurangilah duduk. Supaya pada menyesal di akhirat nanti. Karena ambo di meja domino kau nak yakin loh Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak yakin ambo. Kecuali betul main domino dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Allahu Akbar. Kalau situ main domino dah Pak, mainlah. Ya dah. Ya kan? Menang kan 2-0. Ya, Masya Allah, la ilaha illallah. Kalau situ main domino mainlah. Cobalah. Coba bayangkan Pak, dari jam 8 malam Pak duduk di lapau, dia duduk di pos sama-sama sampai jam 2 pagi ya Pak. Tidak ada satu kalimat thayyibah pun keluar Pak. Kata Nabi, itulah manusia yang paling menyesal di hari kiamat. Bila mereka duduk bersama, selama duduk tidak menyebut nama Allah dan tidak berselawat kepada Nabi-Nya, itulah mereka yang paling menyesal di akhirat. Kadang-kadang ada yang unik Pak, lah pensiun Pak, nyobek posko pensiun main domino sama-sama. Itulah aneh mana manusia. Wah pensiun, kau berzikir, mas haji duduk. Kau mau pensiun, kau main pos domino kan Pak? Hah? Rutin tiap malam. Barakah rugi hidup tu Pak? Barakah ruginya manusia tu? Hah? Apa salahnya baca Quran di rumah Pak? Ini lah pensiun tu tak kalamun itu. Tak kalamun itu lah pensiun kelas 60 tu. Lah habis tu 60 tu. Kenapa kita nak mengejar akhirat sejadi-jadinya? Bakuk masih lalai julai masih suku saya di pos-pos. Kalau nak bujang-bujang mungkin mau SMA, kuliah, mungkin kita bisa memaklum ini tu Pak. Walaupun tidak benar, tapi masih maklumlah kita. Ikulah pensiun Pak. Sanjolah tipu di pos. Sanjolah tipu di pos. Dari sampai pagi sampai tengah. Apa salahnya mereka berzikir, baca Quran? Bara banyak Al-Quran yang bisa dibaca tu Pak. Nah itulah manusia yang paling menyesal di akhirat kata Nabi. Mereka duduk di satu tempat bersama-sama, tidak ada zikir, tidak ada selawat. Kadang-kadang itulah Pak, disudui awak posko kau Pak, apa nyebutnya? Ya, disudui awak mana posko kau. Tapi kan yang namanya kebenaran harus disampaikan Pak. Soal tersinggung, soal apa tu kan ya tugas awak selesai. Ya dah. Pak yang tetangga tolong sampein tu Pak. Ingin. Ya dah, kok kayo main domino, zikir ya main domino tu itu dia. Kan ketika kamu duduk batu tu subhanallah, 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 subhanallah. Gitu Pak. Pas kamu apa batu tu kan bismillah. Kalau lah menang kan, ya kan Allahu Akbar. Itu tidak apa-apa. Ya kan Allah tidak melarang kita ya menikmati permainan. Silakan saja selama tidak melalaikan. Kan permainan itu dilarang kalau melalaikan.
Kalau melalaikan dilarang. Kalau tidak melalaikan tidak apa-apa. Ya, toh? Nah, kalau menghibur diri bisa saja tuh. Tapi jangan sempat lalai kita. Nah, kata Nabi yang paling menyesal di hari kiamat duduk berkumpul, tak ada zikir, tak ada salawat. Gitulah. Nah, itulah dulu Ibu ya. Ya, beberapa hadis baru yang kita bahas tentang zikir, masih panjang hadis-hadisnya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.